jamaah tabligh yang mereka hanya menyampaikan, dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Mereka keluar, ada yang menyebutkan 3 hari, juga ada juga mereka menetapkan 40 hari. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat nggak pernah menetapkan harus 3 hari dan harus keluar, nggak ada keterangan demikian. Karena jelas yang kita lihat dari mereka ini nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Yang berdakwah itu nggak punya ilmu, sama sekali nggak punya ilmu. Nggak boleh. Syarat dalam berdakwah harus berilmu. Kalau orang nggak berilmu, ya lebih banyak mereka menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah pembahasan jamaah tabligh. Apakah jamaah tabligh adalah sesat atau tidak? Itu adalah isu yang kompleks dan kontroversial dengan pandangan yang terbagi. Banyak penelitian menunjukkan mereka tidak menyimpang dari akidah pokok Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Fokus pada dakwah pribadi, tetapi ada kritikan mengenai metode kurangnya keterbukaan terhadap kelompok lain, tentang keyakinan sebagian pimpinan tentang Allah yang dianggap menyimpang oleh sebagian ulama salafi atau bisa disebut wahabi, serta dianggap sebagai gerakan dakwah sunni yang berorientasi pada perbaikan ibadah individual. Bagaimana selengkapnya? Apakah jamaah tabligh ini sesat? Apa hukum mengusir jamaah tabligh dari masjid musola? Setelah orang kaum muslimin datang ke masjid, berkumpul orang ke masjid Nurul Huda, cahaya hidayah ini, barulah Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengajak dari rumah ke rumah, pintu ke pintu itu siapa? Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid Pak. Disemprot, disembur, disiram. Yang mengajak ke diskotik jamaah tabligh inilah. Jadi kalau mengusir jamaah tabligh sama dengan mengusir dai-dai. Kalau kita tak suka sama jamaah tabligh, apanya tak suka? Kami tak suka kalau dia tidur dalam masjid, suruh dia tidur luar masjid. Dan kalau mau tempat masjid kami, nanti masjid kami kunci, akan bawa kasur berkemah kalian di luar camping. Buat catatan, kami tak suka jamaah tabligh kalau di masjid menggantung-gantungkan kolor di pintu. Buat catatan, jangan kalian gantung-gantung kolor, jangan baju. Kami tak suka kenapanya. Kami tak suka jamaah tabligh karena bersorban, Nabi bersorban. Kami tak suka jamaah tabligh karena berjenggot, Nabi berjenggot. Kami tak suka jamaah karena berjubah, Nabi berjubah. Kami tak suka, pokoknya ya tak suka aja Pak Ustaz. Tak bisa, alasannya apa? Maka buatkan aturan ketat supaya orang bisa ada aturan. Dia mau berkhidmat untuk agama Allah, tidak ada menyusah-nyusahkan orang. Izin kami ya Pak Ustaz. Ustaz enak aja ngomong. Ustaz kan bukan pengurus masjid, saya ketua masjid. Ketua masjid nih. Dan macam-macam. Boleh kami di tempat masjid Pak Ustaz? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kalian tidur di masjid telungkup pula, jatuh air liur ke tempat sujud. Besok orang sholat Jumat, Allahu Akbar, paksa kawan menahan napas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ini tidak sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya tentang sahabat kita, jamaah tabligh atau jamaah suruj, yang keluar berdakwah 3 hari dalam sebulan, 40 hari setahun, dan 4 bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas, menunjukkan kitab mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu ada dalilnya? Silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi tabayun dulu, jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, masya Allah, orangnya saleh, baik ya, dan luar biasa tawadhunya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim. Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama, datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya nggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini, saya datangi. Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke pesujudan, saya hitung tangganya berapa. Ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong saya belajar ini, benar nggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya.
yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya ada di daerah Asia Selatan dia, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini contoh lebih baik ya, kita harus bersikap adil, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagus ya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwahi dengan kelembutan. Kan surga bukan cuma untuk antum aja, terlalu luas gitu kan. Ya, jangan tinggalkan yang lain. Wah, ini belum sunnah, saya nggak mau ikutan. Masya Allah, antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Jadi jangan ditinggalkan, apalagi sambil berselisih misalnya. Ya, nggak boleh begitu ya. Bisa nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Namanya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Siapa Pak? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, ahli hadis dari India Pakistan. Dulu belum ada Pakistan saat itu ya. Beliau ini ahli hadis, tapi dia lihat ahli hadis sibuk sama kitab doang. Beliau juga ahli tarekat. Tarekatnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah. Tapi dia lihat para sufi sibuk merenung sendiri, ya, sibuk dengan diri sendiri. Maka kegalauannya ini membuat dia inspirasi, saya harus mulai dakwah kecil-kecilan. Maka dia panggillah tukang beca, ya, orang kerja di bangunan, dia panggil, apa yang buat kamu nggak mau sholat di masjid, nggak mau ngaji? Jawaban mereka, wahai Tuan Syekh, kalau kami nggak kerja kami nggak makan. Oh kalau begitu ya sudah, kamu ngaji kepada saya sekali seminggu, nanti saya kasih duit pengganti gajimu hari itu. Itu lama-lama jadi rame. Dia kumpulkanlah hadis tentang dakwah. Ketemulah formulasi dakwah. Formulasi khuruj. Ada 40 hari, ada 4 bulan, ya, ada macam 6 bulan. 6 bulan paling lama. Karena sahabat Nabi paling lama keluar dan meninggalkan keluarganya 6 bulan. Lewat dari situ, itu istrinya boleh minta talak. Tapi orang jemaah tabligh enggak tuh ya, perempuan-perempuannya disebut masturah, itu sangat militan. Dahsyat sekali. Itu suaminya kalau udah cinta dunia, ditendang-tendang sama bininya, lu khuruj gitu. Kalau kamu pergi sana, ya, cari dulu cinta kepada Allah. Adapun kejadian tadi itu oknum Pak sebenarnya ya. Kita nggak mau. Saya juga pernah dibentak-bentak Pak di BSD. Kita habis pengajian dibentak sama jamaah tabligh. Tapi saya cari tahu siapa nih orang bentak saya ke teman-teman pembesar-pembesar jemaah tabligh. Wah itu orang nggak benar emang ya. Adab jemaah tabligh itu nggak boleh dakwahin ustadz. Kalau ketemu ustadz, kiai, muallim minta doa, ini ustadz didakwahin sama dia. Cuma karena dia lama di luar negeri, ya gitu. Dia di luar negeri mending ngaji. Orang dagang kok di luar negeri, pinter Arab dikit nipu orang ya. Dikira dia ulama. Emang kalau bisa bahasa Arab doang jadi ulama? Abu Jahal, Abu Lahab ulama dong. Ya, dia lahir udah Arab Pak. Ini kalau ada orang diajak sholat nggak mau gitu ya, apa masalahnya nih? Kalau ada orang diajak sholat nggak mau, diajak sholat nggak mau, jangan-jangan salah si yang ngajak Pak. Kita salahin kita aja Pak. Kita kembali ke kisah Sayyidina Ali dan Muaz. Apa kata Nabi? Ya Ali, pergilah kamu berdakwah ke ahli kitab yang ada di Yaman ya, selatannya Arab. Lalu Nabi mengatakan, ud'uhum ilallah, ajaklah mereka mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu di kalimat pertengahannya, fa'idha arafuhu atau arafullah, apabila mereka telah bermakrifat mengenal Allah, maka ajarkan mereka sholat. Jika mereka sudah sholat, ajarkan mereka zakat. Begitu, ada yang disebut tadarruj, berdakwah dengan cara bertahap. Jadi jangan ajak sholat Pak, orang-orang bilang aja, ke masjid yuk silaturahmi gitu, ngumpul-ngumpul, makan-makan bareng. Kan makan ala jemaah tabligh itu nikmat sekali Pak, walaupun ditebar di plastik atau di nampan. Pertanyaan,
apakah jamaah tabligh itu sesat atau tidak, itu adalah isu yang kompleks dan kontroversial dengan pandangan yang terbalik. Yang terbagi, banyak penelitian menunjukkan mereka tidak menyimpang dari akidah pokok Islam Ahlussunnah wal Jamaah, fokus pada dakwah pribadi, tetapi kritikan mengenai metode, kurangnya keterbukaan terhadap kelompok lain, tentang keyakinan sebagian pimpinan tentang Allah yang dianggap menyimpang oleh sebagian ulama salafi, serta dianggap sebagai gerakan dakwah sunni